Sobat Spora dan Flora Friend. Hari ini kita akan menuju ke Banda Aceh untuk meninjau mitra kita Integrated Farm di Banda Aceh, Tribunara. Jadi kita di sini memiliki peragaannya sama produknya itu pupuk bios, jadi bukan pupuk kimia kayak NPK, Ponspa dan lain-lain. Nah, pertama yang harus kita tahu, kita cek itu adalah pH. pH itu asam, itu sama juga malah membunuh tanaman. Jadi kalau pH yang asam itu kisaran angkanya di 4, di bawah 6. Kemudian pH yang basah atau cenderung basah di atas 7. Kita cek pH-nya ini di sini itu udah 8 ya. Cek pH tanah. Ini ada tulisannya. Nah ini cenderung pH-nya daun barunya. Ini dilarutin ke dalam sini, diaduk sampai larut ya, sampai ya ini kan udah mulai ya, sampai larut. Halo, aku Kiki. Jadi sekarang kita lagi di Tribunara. Jadi Tribunara itu adalah sebuah kebun tempat kami untuk berproses mengembalikan hubungan antara manusia dengan alam. Dan alasan kenapa aku berpikir untuk membangun Tribunara sebenarnya memang dari diri sendiri, untuk memang pengen mengembalikan ya koneksi sama alam tadi yang udah mulai hilang karena ya peradaban zaman sekarang ya Bang ya. Trigger awalnya karena ngelihat era media sosial, lihat era modern dan penuh dengan teknologi zaman sekarang ya Bang ya. Dimana ya kalau berkaca dari aku zaman dulu aja tuh kita lebih kurang bisa untuk menghargai proses gitu. Jadi memang kita selalu berpusat pada hasilnya gitu kan. Kayak ya itu sih yang bikin aku men-trigger, kayak untuk mencari tahu sendiri ya gimana sih rasanya berproses, gimana sih nikmatnya berproses itu di lahan kayak gitu kan, gimana sih cara biar kita ya bisa tahu lah apa yang kita konsumsi kayak gitu. Setelah tahu prosesnya lebih pengen cari tahu lagi sih gitu, karena kan terkadang kita ngerasa tahu padahal sebenarnya kita nggak tahu kan gitu. Jadi memang ya di situ sih Bang, makin lebih pengen berproses lagi sih setelah tahu rasanya gitu, karena memang ya kalau di kebun kayaknya memang lebih tenang deh dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya gitu. Mungkin memang nggak bisa kita push kayak hal-hal yang kita lakuin di kota gitu, karena kita kalau di kebun kan berurusannya sama tanah, air, tumbuhan, hewan gitu kan. Mereka kan alam selalu punya siklusnya sendiri gitu. Jadi ya lebaliknya ke gimana caranya kita tuh nemuin perilaku kita yang bisa selaras dengan alam gitu. Kalau total kebunnya ada 42 hektar sekarang. Cuman dari total lahan itu kita bagi-bagi menjadi donasi gitu kan, karena dalam berkebun aku coba adaptasi sama konsep permaculture. Jadi permaculture kan kita diajarin 3 etik dan 12 prinsip ya Bang. Itu dimana itu sebagai indikator kita tentang perilaku yang kita berikan kepada lahan itu sendiri gitu. Dan dari 42 hektar itu dibagi jadi 5, ada zona 1, zona 2, 3, sampai 5 gitu. Kalau di zona 1 itu isinya tempat tinggal, area tinggal perumahan gitulah, atau memang
lahan yang paling sering kita kunjungin gitu, kayak dapur, kamar mandi, tempat tinggal gitu. Kalau di zona 2-nya di sini ada kebun sayur, ada parkiran, sama kolam ikan, sama kandang entok. Sama di bawah situ ada tempat processing untuk kopi. Kalau di zona 3 dia ada kandang domba, ada kebun kopi, sama ada lahan untuk tanam padi di belakang kolam ikan sini bang gitu. Kalau di zona 4-nya, di sini ada zona 4. Ini memang kita coba untuk terapin syntropic farming. Jadi memang penanaman yang levelnya beda-beda dan jalur tengahnya itu bisa kita manfaatkan juga untuk ladang gembala kan. Sama yang di seberang sana itu ada ladang gembala untuk sapi juga. Terus di zona 5 itu zona konservasi. Jadi memang ya kalau bisa kita nggak otak-atik lahan itu gitu. Jadi memang kalau bisa kita nanam lah, bukan ngurangin pohonnya gitu. Karena kan ya di belakang ini zona konservasinya masih ada jalur gajah gitu, dan gajah pun juga hampir tiap tahun dia masih turun ke sini gitu kan. Jadi daripada kita ganggu dia, mendingan kita kasih tempat aja sama dia kan, biar wah kita dikasih tempat nih gitu. Jadinya jadi nggak jadi hama, jadi kawan gitu. Karena ya sebenarnya nggak ada hama kan kalau di alam juga gitu. Dalam hutan pun nggak pernah ada hutan tuh hamanya ini, nggak ada kan gitu. Tinggal caranya aja sih sebenarnya kita kerja sama mereka kayak gimana kan.